Shalom saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah online. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami ya Bapa. Engkau Allah yang selalu setia di dalam hidup kami. Engkau mencurahkan kasih dan anugerah-Mu bahwa hidup kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berikanlah kami kesatuan hati untuk mengagungkan nama Engkau Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, setiap pujian penyembahan kami menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau dan menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Selamanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu,
Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh, oh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kasih Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami ya Bapa. Kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Di saat kami tak mampu melewati setiap permasalahan kami tak mampu melewati kehidupan ini Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu, kami kuat Tuhan. Dalam penyertaan-Mu, kami mampu melewatinya ya Bapa. Kami tak akan pernah mundur Tuhan, sebab Engkau menopang kami. Segala sesuatu Engkau izinkan, tetapi
Engkau sendiri yang memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami tahu Engkau ada di tempat di mana kami berada Tuhan. Walaupun kami sedang ibadah online, tapi kami bisa merasakan Engkau boleh hadir dan Engkau akan memberkati selalu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan.
Dimanapun sidang jemaatmu, dimanapun para pendengar yang ada, kami tahu Tuhan, Engkau akan bersama dengan kami. Engkau sudah memberkati persembahan pujian kami. Sekarang kami menikmati firman-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, sederhana ini, Engkau boleh mengurapi dengan Roh Kudus-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Sekarang ini bulan November. Bulan November itu ada hari yang terkenal di negara kita ya, namanya Hari Pahlawan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang tema pahlawan. Nah, saya akan mulai dengan suatu pendahuluan ya. Ada film baru yang akan dirilis, kepahlawanan. James Bond 007, No Time to Die. Katanya rilis tahun ini, tapi katanya ditunda. Pertanyaannya, kenapa orang sangat menyukai film James Bond? Ceritanya asik. Wow, actionnya asik. Sehingga orang-orang kadang-kadang membanding-bandingkan. Kok Alkitab nggak ada yang seperti itu? Wow, kita harus tahu bahwa Alkitab kita ini asik kalau saudara bisa berimajinasi. Ada kisah tentang James Bond yang di dalam Alkitab kita. Saudara tanya di mana? Di kitab Hakim-Hakim. Coba ya sedikit membayangkan. James Bond itu banyak berkutat dengan wanita. Saya tidak berkata itu dosa. Itu dosa. Tapi ada cerita sama. Simpson dan Delilah. Wow. Intrik, immoralitas seks ada di sana. Kalau bicara thriller yang mendebarkan, ada kisah, ada seorang ibu pelan-pelan namanya Yael, pelan-pelan dia mau matok kepalanya si Sarah. Dibuat tidur dulu dengan dikasih susu. Ada license to kill, SIM untuk membunuh. Dan ada namanya Samgar dengan tongkat lembu, dia membunuh 600 orang Filistin. Ada Simpson dan kita tahu ceritanya banyak. Nah, kalau saya mau bikin kuis ya, saudara bisa hafal enggak? Ada 12 agen di situ. Paling saudara bisa menghafal namanya Simpson dan Gideon yang terkenal. Nah, hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Ini agen 002. Karena urutannya nomor 2. Siapa namanya? Ehud. Mari kita baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3. Ayat yang ke-12 sampai ayat ke-30. Cukup panjang ini ya. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai ayat 30. Saya bacakan. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata 2 yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu pahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja, kata Eglon. Diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya.
Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya pada perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak tercabut dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seirah. Setelah ia sampai di sana, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, tak seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pula pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Amin. Panjang ya ceritanya ya, mesti dibaca supaya kita bisa paham. Oke, kenapa agen 002 ini, Ehud ini? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan dari firman Tuhan ini adalah dia punya keberanian dan dia punya iman yang sungguh berbeda. Keberaniannya dan imannya sungguh berbeda. Ehud itu bukan orang istimewa, tidak. Ehud adalah orang biasa. Dia bukan istimewa dalam hal rohani. Kalau Bapak Ibu sempat baca kitab Hakim-Hakim, ini kan cerita Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal terakhir, ayat terakhir, pasal 21 ayat 25. Pada waktu itu orang Israel tidak punya raja dan semua orang melakukan apa yang menurut pemandangannya betul. Ehud sama, nggak ada pemimpin, nggak ada raja, nggak ada tua-tua, nggak ada orang seperti Yosua sebelumnya yang memimpin. Hidupnya nggak karu-karuan. Itu rohani. Masalah jasmani, dia orang kidal. Itu agak aneh ya. Nanti saya terangkan di bagian kedua. Cuman kontroversinya di sini adalah Ehud memperdaya Eglon raja Moab itu. Apakah itu perintah Allah? Itu jadi perdebatan. Nanti kita di surga kita tanya sama Tuhan. Ada yang orang bertanya, Ehud ini bertindak licik ya. Tapi ada yang berkata, enggak, Ehud ini cerdik. Tapi penafsir berkata, ini situasinya perang. Tapi masalahnya adalah 18 tahun. 18 tahun Moab menjajah Israel. Dan orang Israel tidak berdaya. Semua orang takut. Semua orang diam, semua orang lemah, tidak berani bertindak. Ehud dia berani. Dan dia punya iman. Saudara masih ngerti ya, orang Israel pada waktu itu, kitab Hakim-Hakim itu apa ya, seperti down spiral gitu. Mereka percaya kepada Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh bertahun-tahun, lalu mereka berdoa berteriak, Tuhan kirimkan hakim, hidup aman. Seperti itu. Jadi ceritanya orang Israel mulai meninggalkan Tuhan. Dan saudara mesti ngerti ya, Israel di sekeliling mereka itu ada bangsa yang kita baca tadi tuh, ada Amalek, ada Amun, nah Moab penjajahnya, ada Filistin di selatan, di tenggara, ya macam-macam ya. Dan mereka itu penyembah berhala. Orang Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan. Apa itu? Menyembah berhala.
Ada namanya dewa Dagon terkenal. Dagon itu manusia separuh punggungnya ikan. Jadi depannya manusia, punggungnya ikan. Nah, kalau bahasa Akadian sama seperti Ibrani dekat, itu Dagan. Itu dewa gandum, dewa biji-bijian. Orang ada lagi berhala nama Asyera, dewi tumbuh-tumbuhan. Ada lagi namanya Baal, dan orang Moab penyembah Baal. Dan orang Israel ikut-ikutan. Yang ngeri dari Baal adalah ketika mereka pergi ke tempat penyembahan, laki-laki suka datang ke tempat itu. Karena apa? Nanti setelah selesai upacara ada imam-imam perempuan yang melayani, dan itu namanya pelacuran bakti. Selesai ibadah kepada dewanya, lalu mereka berhubungan seks dengan imam-imam itu. Israel jatuh. Mereka mengharapkan dewa-dewi Moab, dewa-dewi Kanaan, karena mereka hidup sama dari pertanian. Sekarang Ehud berubah. Kita tahu dari ayat Alkitab, ketika dia menggerakkan orang Efraim, dia berkata, Tuhan sudah menyerahkan. Ini yang saya catat. Yang pertama, Ehud punya keberanian karena imannya sudah mulai tumbuh. Dia tahu bahwa bangsa kami ini berdosa, bahwa bangsa kami jatuh, bahwa kami sudah memberontak kepada Tuhan, diperbudak musuh, dan kita harus kembali kepada Tuhan. Ini bagian yang pertama. Agen 002 ini, pahlawan ini, dia punya keberanian dan iman yang berbeda. Ada satu ilustrasi ya, kisah nyata. Ada seorang anak Tuhan namanya John Henneman. Nah, suatu ketika dia telepon gembalanya. Halo pastor. Oh iya, apa kabar? Gimana John? Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak Gembala, saya mau menikah. Wah, senang sekali. Kapan diberkati? Nah itu, mungkin dia sebutkan tanggalnya. Lalu pendetanya tanya, pasanganmu tuh seiman apa tidak? John lalu berkata pelan, enggak. Pendetanya langsung bilang, kamu harus tahu John, firman Tuhan berkata bahwa kamu tidak boleh menikah dengan yang tidak seiman. Dan saya pendetamu, saya gembalamu, saya tidak mau terlibat dalam dosa ini. Karena kamu harus menikah dengan seiman. John lalu berkata, gini loh Pak Pendeta, jujur ya, saya harus ngomong jujur. Saya sudah berkali-kali berhubungan seks dengan wanita ini. Jadi saya sudah sangat terlibat dalam, dan mau tidak mau saya harus bertanggung jawab, mau tidak mau saya harus kawin. Pendeta berkata, ya kamu harus selesaikan dosamu itu, dan dia harus jadi anak orang percaya baru bisa menikah. John marah, dia banting tutup teleponnya, nggak mau diberesin, ngambek. Umum kan seperti itu orang-orang kalau dinasihati rohani ngambek seperti itu. Tapi beberapa minggu kemudian dia telepon lagi gembalanya dan berkata, halo Pak Gembala. Gembalanya bingung, wah telepon lagi nih. Ayo kita ketemuan, diajak lunch, makan siang, kita ngobrol-ngobrol Pak Pendeta. Akhirnya mereka ketemu di tempat makan itu, dan sambil makan John mulai cerita. Pak Gembala, saya merenung-renungkan. Betul perkataan Pak Gembala. Saya harus taat akan firman Tuhan. Saya merenungkan hidup saya beberapa tahun ini. Hidup saya tidak lagi cinta Tuhan nomor satu, tapi hidup saya mulai cinta perempuan ini, yang bukan anak Tuhan. Bukan Tuhan yang mengendalikan hidup saya, tapi perempuan ini yang menjadi mengendalikan hidup saya. Karena perempuan ini saya tinggalkan Tuhan. Karena perempuan ini saya tidak mendahulukan Tuhan. Berapa minggu ini saya belajar merenungkan, dan saya berkata, saya salah. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Saya mau bergantung lagi kepada Tuhan. John diproses, walaupun melewat saat-saat yang menyakitkan. Setelah tak bertahun-tahun,
Sama seperti ketika orang Israel pada masa agen 002 ini, Ehud. Orang Israel diperbudak karena dosa mereka. Kadang-kadang, ingat ya, kalau saudara mau jadi pahlawan, buat perubahan dalam hidupmu. Apakah engkau cinta Tuhan? Apakah engkau diperbudak oleh egomu? Engkau diperbudak oleh cintamu yang salah? Ini saatnya engkau buat revival, kebangkitan dalam hidupmu. Buat keberanian yang berbeda. Ambil keputusan berdasarkan iman dalam kehidupan kita. Saya mau bicara kepada anak-anak muda yang belum menikah. Belajar taat Tuhan, tunduk sama Tuhan. Ambil keputusanmu. Ingat, Tuhan itu harus jadi nomor satu dalam kehidupanmu. Poin yang kedua. Bagaimana Ehud agen 002 ini ya. Yang kedua, dia begitu kreatif. Dia sangat kreatif dalam kelemahannya. Ceritanya, kalau saudara masih pernah baca Alkitab ya, masih ingat ya, zaman Yosua. Yosua sudah siap menyeberang, memimpin, dan itu Moab dikalahkan. Dan sudah menyeberang, lalu Israel tinggal, generasi Yosua mati, generasi tua-tua sudah meninggal juga, sekarang generasi Ehud. Kebalik, orang Moab lebih kuat, orang Israel lebih lemah. Dan itu sebabnya, ceritanya Ehud dapat tugas. Moab sekarang menjajah Israel. Jajahan itu berarti ada sebab. Ditundukkan wilayahnya dan harus bayar upeti, bayar pajak. Siapa yang bayar? Pasti ditunjuk satu orang. Wah, bukan berarti ini seperti Hulk yang besar. Enggak. Pasti dipilih orang yang lemah. Dan Ehud adalah orang yang paling cocok ditugaskan bawa upeti itu. Dia tidak bisa dicurigai. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita dia adalah orang kidal. Apa itu orang kidal? Jelas ya. Kidal itu berarti dia normal, tapi dia dominan tangan kirinya. Anggap saja ini tangan kiri ya. Tapi ada penafsiran yang kedua, ada beberapa penulis Alkitab, penafsir Alkitab mengatakan bahwa sebetulnya dia yang berfungsi itu tangan kirinya saja. Makanya disebut kidal. Nanti kita tanya di surga sama Tuhan yang betul yang mana ya. Tapi yang paling gampang adalah ya, kalau orang kidal dari dulu sampai sekarang mungkin dianggap sedikit karena kita terbiasa dunia timur ya, kasih tangan mesti tangan kanan, hormat tangan kanan, menerima sesuatu seperti itu. Orang tua suka mengkoreksi kalau anaknya, jangan tangan kiri, harus tangan kanan. Ehud pasti mengalami banyak diskriminasi. Dan mungkin entah dia cacat, entah dia lemah, dia kidal juga, mungkin dia dikorbankan. Ya biarinlah orang cacat ini yang membawa upeti, nggak ada rugi-ruginya apa-apa. Dan orang Moab mau menerima dia karena dipandang aman. Oh enggak masalah kalau dia yang bawa upeti itu. Di masa 18 tahun, saya enggak tahu tahun keberapa Ehud mulai. Mungkin ini bukan pertama, karena sudah sangat dikenal. Entah tahun ke-8, tahun ke-9, tapi pelan-pelan Ehud hatinya mulai diubahkan Tuhan, mengatasi cacatnya, mengatasi kekurangannya, dan mulai Allah taruh kreativitas itu. Apa kreativitas? Yang pertama, dia buat belati. Ukurannya sehasta kurang. Satu hasta itu maksimal 50 cm. Anggap aja berarti itu pisau 30 cm atau maksimal 40 cm. Apa sih bikin pisau? Tunggu dulu ya, pelan-pelan ya. Penjajah zaman hakim-hakim Filistin dan juga Moab dan juga yang lain itu melarang orang Israel jadi pandai besi. Supaya apa? Pandai besi itu hanya ada di penjajah. Jadi kalau mereka mau bikin alat pertanian, bajak di sana, dikontrol. Apalagi senjata. Buktinya, ingat ya, waktu perang Filistin antara Saul, Yonatan, mereka sedikit senjata. Hanya ada satu pakaian perang. Baju zirah. Berarti mereka terbatas.
Nah, saya membayangkan Ehud itu ketika membuat belate, dari mana dia belajar? Bertahun-tahun dia belajar menempa. Mungkin bertahun-tahun dia ngantar, entah upetinya sebulan sekali. Dia pasti lihat tentara, pengawal, oh itu seperti itu senjatanya, lalu direkam dalam memorinya. Tapi dia berhasil buat kreatif. Yang kedua, kidal. Saya kasih contoh ya. Anggap saja ini sisi kanan saya. Orang kidal, ini kidal ya, misalnya contoh ya. Paling enak kalau angkat senjata itu pasti dari sisi yang ini kiri ya masih kiri. Tapi Alkitab katakan Ehud menyembunyikan pisaunya bukan di sisinya, sisi kanan. Sebaliknya, tapi maaf, di pangkal paha. Maaf, saya bukan corok. Maaf ya. Pangkal paha itu maksudnya kelamin. Maaf. Jadi dia sembunyikan di sisi bagian dalam. Nah ya, coba taruh pisau di situ. Lalu saudara pakai di situ dan suruh berjalan. Dan ingat, Ehud bawa upeti. Belajar jalan normal, mungkin belajar berbulan-bulan sampai dia terbiasa dengan pisau di situ. Wow, takut ketusuk juga ya. Belum selesai. Belajar jalan selesai. Sekarang kita bisa melihat dia belajar untuk bagaimana mengeluarkan, menusuk. Wow, itu butuh latihan sampai jadi expert ahli. Ehud bisa kreatif seperti itu. Tapi zaman sekarang kreatif bisa dibikin ya. Kreatif dibikin dosa. Pakai baju longgar tapi ngutil, menyembunyikan barang di mart-mart itu ya. Wah, itu repot itu. Apa poin yang sederhana yang saya mau sampaikan itu di sini adalah kekurangan, masalah, cacat fisik tidak membuat itu menyerah. Tidak membuat sang pahlawan ini menyerah. Be kreatif. Memang cacat itu tidak mencegah kita untuk melayani Tuhan dan berbuat sesuatu. Memang di Perjanjian Lama imam cacat tidak boleh melayani, tapi aturan itu, Taurat itu tidak berlaku dalam Perjanjian Baru. Ehud dianggap orang lemah, orang cacat, tidak berguna, tidak bisa apa-apa, tapi dia menjadi orang yang sungguh kreatif, yang luar biasa. Itu pahlawan 002 kita. Yang ketiga, yang terakhir. Pahlawan ini punya teladan yang mengilhami banyak orang. Yang ketiga, teladan untuk mengilhami banyak orang. Coba ya, kalau kita perhatikan dunia medsos. Tren itu dimulai dari satu orang. Satu orang buat, yang lain ikut-ikutan. TikTok. Saya nggak bisa TikTok saudara ya. Ding, 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 ding. Banyak orang seperti itu. Satu orang bikin, semua orang ikutan. Jangan-jangan saudara bikin juga kan? Entah di kantor, bikin rame-rame. Saya juga pernah nonton yang di semua ikon belakang, wah ketawa-ketawa ya. Satu orang bikin, semua orang bikin. Makanan, bikin makanan ini yang unik, semua ngikut jualan makanan. Tren baju, satu orang bikin, semua orang ikut. Nah, kadang dibutuhkan satu orang untuk memulai, dan itu Ehud. Memotivasi orang lain untuk bangkit. Ehud rela memulai jadi teladan. Memikirkan, menjadi kreatif, punya iman, punya keberanian, ambil risiko, dan dia lakukan itu. Setelah berhasil, itu menakutkan, bahaya, risikonya tinggi. Tapi 18 tahun diperbudak, akhirnya mereka bisa lepas. Satu, Ehud menjadi kreatif, menjadi inspirasi untuk satu suku namanya Efraim. Ikut perang. 10.000 orang mati. Selesai? Tidak. Samgar di barat daya menghadapi Filistin, dia bangkit membendung orang Filistin. Apa yang saya mau katakan? Orang mau bikin hutan, dimulai dari satu pohon. Satu senyuman bisa membuat persahabatan. Satu tepukan
di pundak bisa mengangkat jiwa. Wow, satu bintang bisa menuntun sebuah kapal di laut. Satu suara di pemilu merubah suara bangsa. Satu cahaya itu memadamkan kegelapan. Satu langkah kita itu memulai perjalanan. Satu kata kita itu memulai doa. Pernah memikirkan itu dalam kehidupan kita? Be a hero, jadilah pahlawan. Saya mau tutup dengan suatu cerita. Ada seorang yang bernama Judy Squire. Dia lahir sebagai bayi perempuan yang cantik, lucu. Orang tuanya senang. Tapi tanpa disadari ketika lahir dilihat cantik, semuanya senang. Dan orang tuanya baru menyadari bahwa anaknya Judy ini cacat, tidak punya kaki. Jadi ketika lahir dokternya berkata, "Pak, putri Bapak sudah lahir, tapi maaf, dia cacat, tidak punya kaki." Tapi orang tua dan Judy sendiri tidak mau menyerah dengan keadaan. Seumur 10 tahun Judy bisa naik sepeda, tidak punya kaki. Karena bapaknya yang modifikasi. Gimana anak yang tidak punya kaki ini bisa bersepeda? Umur 16 tahun papanya memodifikasi mobil supaya Judy bisa bawa mobil. Semuanya dikontrol dengan tangan. Waktu dia beranjak remaja, pekerja sosial berkata, "Pak, Ibu percuma, jangan banyak impian. Ya sudah, ini anaknya seperti ini." Tapi Judy berkata, "Enggak, aku punya cita-cita tinggi." Dia kuliah di University of Illinois, dan dia menyelesaikan 2 gelar, sarjana dan master. Dia punya suami namanya David di Oregon Selatan, punya 3 anak cewek, Emily, Elizabeth, Naftali. Tidak punya kaki, bisa hidup sempurna. Hidup di kursi roda, tapi belajar bahwa Tuhan ada dalam penderitaan hidupnya. Dia jadi pembicara inspirasional yang bisa memotivasi banyak orang, dimulai dari 13 tahun sampai sekarang. Dia membangkitkan semangat orang-orang yang patah karena merasa bahwa why I'm different, kenapa aku berbeda. Judy berkata, ini statement yang luar biasa. "Saya yakin bahwa dunia ini membutuhkan orang-orang cacat. Karena Tuhan merancang seperti itu supaya orang cacat membuat kontribusi yang unik buat dunia ini." Hari ini, apapun hidup kita, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan keadaan. Bersama Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Engkau adalah pahlawan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami hari ini. Engkau bisa membuat pahlawan, menciptakan pahlawan dari orang yang cacat, dari orang yang aneh, dari orang yang tidak sempurna. Dan mereka bisa jadi inspirasional yang luar biasa buat kami. Dan biarlah firman-Mu hari ini boleh meneguhkan seluruh sidang jemaat-Mu semuanya. Di masa-masa yang seperti ini, biarlah kami bisa melihat karya-Mu, kuasa-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kami dalam ibadah. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami. Ya Tuhan Yesus mempelai kami, mempelai sorgawi kami. Terima kasih kiranya Engkau boleh memberkati kami semuanya. Berkati gereja-Mu, Logos Tuhan, berkati Ibu Gembala, berkati semua majelis penatua, pembela sidang, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu semuanya. Kiranya berkat Tuhan boleh mengalir. Mari kita membuka tangan kita, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati suami istri, Tuhan berkati pemuda-pemudi, Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan toko dan proyek kita. Dan diberkatilah hidup kita hari ini, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat yang melimpah dari Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai agung kita. Dan kita semua yang percaya berkata,
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.